Oke, selanjutnya kita akan bahas apa itu afiks dan apa itu afiksasi. Nah, afiks merupakan salah satu proses penting dalam morfologi, baik itu dalam morfologi secara umum ataupun dalam bahasa Arab. Afiks atau imbuhan adalah bentuk terikat yang tidak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi dia harus dibersamai dengan kata gitu. Dan afiks ini berfungsi memberikan makna gramatikal pada kata dasar. Sedangkan afiksasi adalah sebuah prosesnya, proses penambahan afiks atau imbuhan tersebut pada kata dasar untuk membentuk kata baru atau memberikan makna tambahan. Misalnya ketika sebuah kata dasar menambah ditambahkan imbuhan di awal atau di tengah ataupun di akhir, maka makna dan fungsi katanya bisa berubah. Bisa menjadi bentuk kata kerja, kata benda, ataupun bentuk lain yang memiliki makna gramatikal tertentu. Nah, seperti contoh yang ada di layar ya, seperti misalnya kata tulis, kata dasar tulis ketika ditambahkan imbuhan me di depannya, maka menjadi menulis gitu. Juga seperti pada kata baca yang ditambahkan imbuhan an di belakangnya menjadi bacaan. Nah, itu bacaan ini termasuk salah satu contoh yang merubah dari kata benda ke awan ke kata kerja menjadi kata benda yang aslinya dari baca menjadi bacaan, menjadi kata benda begitu. Nah, seperti contoh lainnya juga seperti kata jalan yang ditambahkan imbuhan di depannya per dan imbuhan di belakang an, maka akan menjadi sebuah kata perjalanan. Oke, boleh di next slide. Oke, secara umum afiksasi dalam bahasa Arab gitu ya, atau secara umum juga dapat klasifikasikan menjadi dua gitu ya, dua kelompok besar. Terdapat afiksasi yang berdasarkan fungsinya dan juga berdasarkan posisinya. Nah, berdasarkan fungsi, afiksasi dibedakan menjadi afiksasi infleksi dan juga derivasi. Sedangkan berdasarkan posisinya, afiks terdapat afiks prefiks, kemudian afiksasi infiks, sufiks, dan juga afiksasi konfiks. Begitu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Boleh dilanjut. Ya, baik, izin melanjutkan dari pembahasannya eh Hasna. Dan sekarang kita masuk ke jenis-jenis afiksasi. Yang pertama dilihat dari fungsi imbuhana, yaitu yang pertama ini ada infeksi. Infeksi eh, adalah proses morfologis yang menyebabkan terbentuknya berbagai bentukan, tetapi bentukan itu tidak berakibat pada perubahan kelas kata atau tetap pada kelas kata yang sama. Atau dalam ringkasnya, infeksi ini adalah afiks yang mampu menghasilkan bentuk-bentuk kata yang baru dari leksem dasarnya. Infeksi juga dalam bahasa Arab, eh, yaitu perubahan bentuk kata untuk menyatakan beberapa beberapa kategori kebahasaan seperti mufrad, jamak, lalu jenis kelamin, muannas, satu sifat, sifat. Lalu kesalahan fleksi ini terjadi ketika perubahan ini tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Boleh di next, Farid? Oke, lanjut dengan contoh infleksi pada kata kerja. Yang pertama ini ada pada kalimat eh, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Itu contohnya kata bayak tubuh
Dan niat tubuh ini dia laki-laki yang sedang menulis. Lalu ada di jumlah, ada kalimat jumlah bisa menjawab pelajar juga. Contoh ini Roja, contoh fi'il mujadnya ini Roja Muhammad. Misalnya itu Muhammad keluar, dan kalau misalnya Mazid ini akhroja Muhammad Al-Kitabah. Muhammad mengeluarkan buku. Selanjutnya pada jenis yang muzakkar ataupun muannas. Contohnya bisa dilihat di di kata qoro'ah. Ini untuk laki muzakkar berarti qoro'ah. Kalau misalnya muannas berarti qoro'at. Terus lanjut ke, nah, pada contoh di atas terjadi proses infleksi, yaitu ada perubahan pada kata koroa berubah menjadi koroat dengan ditambah tak tanis di belakangnya, yang mana tak tanis merupakan tanda muannas perempuan. Lalu eh, jumlah, boleh di next? Oh, udah. Oke, udah. Untuk jumlah itu kan ada mufrad sama jamak ya. Contohnya ini bisa yasma'u untuk mufradnya dan yasma'una untuk jamaknya. Selanjutnya ada di kalimat maklum atau majhul dan majhul. Kalau contoh maklumnya ini misalnya kataba Muhammad, kalau majhulnya kutiba Muhammad. Boleh dilanjut, boleh next. Nah, di sini ada table yang dimana table ini menjelaskan paradigma inversi kata kerja berdasarkan misalnya dia fi'il tadi yang berubah menjadi fi'il mudhari, fi'il amar, yaitu kataba yaktubu uktub. Dan setiap bentuk fiil tersebut berubah secara paradigmatis ke arah menurun sesuai bentuk penyesuaian penyesuaian kata kerja terhadap subjek atau failnya. Misalnya ada orang ketiga, kedua ataupun yang pertama, dan jumlahnya bisa mufrad atau jamak, dan jenisnya tergantung muzakkar atau muannasnya, dan yang semuanya menjadi 14 bentuk. Dan tabel ini mengindikasikan bahwa kata kerja bahasa Arab secara inherent mengandung subjek atau fa'il yang dinyatakan melalui infleksi-infleksi. Subjek kata kerja pada fi'il madi dinyatakan melalui infleksi sufiks, sedangkan fi'il mudhari dan fi'il amr dinyatakan melalui infleksi koniks. Artinya, kata kerja dalam bahasa Arab dibentuk melalui proses infleksi sufiks untuk kata kerja untuk fi'il madi dan infleksi koniks untuk fi'il mudhari dan fi'il amr. Boleh di next. Nah, di sini ada jenis kesalahan infleksi dalam bahasa Arab. Yang pertama ada kesalahan dalam konjugasi kata kerja. Jika salah penggunaan haraf pada kata kerja, misalnya penggunaan fathah pada fi'il mudhari yang seharusnya domah, ketidaksesuaian antara bentuk kata kerja dengan subjek dari segi jenis, kelamin, dan jumlah, misalnya fi'il mudhari atau mu'annas digunakan untuk muzakkar atau sebaliknya. Misalnya tasbaha untuk mu'annas jamak. Dan kesalahan dalam penggunaan domir yang tidak sesuai dengan kata kerja seperti penggunaan domir untuk orang pertama yang mufrad dan kata kerja orang ketiga. Lalu selanjutnya ada kesalahan dalam penggunaan i'rab. Kesalahan yang menyesuaikan akhir kata dengan i'rab benar, terutama pada kata yang didahului huruf jar, sehingga menjadi kesalahan kasroh atau fathah pada akhir kata. Selanjutnya, kesalahan dalam penyesuaian muzakkar dan mu'annas. Di sini kesalahan ini sering terjadi dalam pembelajaran bahasa Arab, di mana dalam penggunaan tepat dan penyesuaian infleksi yang benar untuk jamak tersebut. Selanjutnya, boleh di next. Untuk jenis Tuhannya, yang selain infeksi ini ada sih. Derivasi ini adalah proses morfologis yang menyebabkan terbentuknya berbagai kata yang berakibat pada
perubahan kelas kata dari kata dasarnya. Atau diringkasnya lagi, afiks yang menghasilkan lексem baru dari lексem dasarnya. Derivasi ini juga disebut sebagai perubahan afiksasi yang melampaui identitas kata. Dan secara bahasa, eh, derivasi ini disebut juga istak yang berasal dari kata ishtako ya ishtaku, yang berarti mengambil, memperoleh. Abdul Hamid mengatakan bahwa sebagian dari suatu bayi. Oke. Adapun secara istilah, para para ahli memberi definisi di antaranya akhoda kalimatun min ukhra limuna sabi bainal kalimata ini fil makna. Mengambil kata dari kata lain yang tetap memiliki hubungan dalam makna. Mulai ini mengatakan akhoda kalimah min kalimah bisyartin bisyur an yakuna baina kalimata ini tunasibu fil lafzi wal makna wa tartibul huruf ma'a taghayyuri fi sighah. Yang artinya mengambil kata dari kata lain dengan syarat tetap adanya hubungan dalam lafaz, makna dan sunannya beserta perubahan dalam bentuknya. Derivasi dalam bahasa Arab ini berarti proses pembentukan beberapa kata baru dari satu kata dasar yang biasanya berupa fiil madi atau masdar. Metode derivasi pada bahasa Arab dapat dilakukan juga dengan dua cara, yaitu dengan perubahan internal, tasrif istilahi, dan dengan afiksasi atau mazid. Maka bisa eh, dapat dikatakan juga bahwa derivasi ini memiliki fungsi mengubah bentuk kata, sehingga sebuah kata dapat melahirkan banyak bentuk kata yang tetap memiliki kemiripan makna dengan kata dasarnya. Jika jika kata kerja dapat berubah bentuk menjadi nomina dan sebaliknya. Kalau misalnya itu dari kata koroja yang berarti keluar, lalu kharij berarti orang keluar, lalu mahruj yang dikeluarkan, ukhruj keluarlah, la takhruj jangan keluar. Beberapa bentuk kata tersebut tetap berasal dari bentuk yang sama, yakni kata keluar. Boleh di Selain pengertian ada juga derivasi atau istak ini. Yang pertama ada istiqok sogir, yang artinya pembentukan kata yang memiliki hubungan makna, huruf, dan urutannya. Istikok sogir ini juga bisa disebut dengan istikok asgor atau istikok am. Istikok ini diantaranya ada isim fa'il, isim maf'ul, fi'il, dan lain sebagainya. Misalnya kata nakasa pada polanya tetap nun ini sebagai urutan yang di depan, kak sebagai yang di tengah, dan sin yang ada di akhir. Maka istikok ini dapat disebut juga dengan tasrif istilahi. Lalu yang kedua ada istiqaq kabir. Eh, Istiqaq kabir ini juga disebut dengan al-qalbu al-lughawi, yang berarti dua kata yang memiliki hubungan makna dan huruf tanpa memperhatikan urutan kata. Jenis ini berbeda dengan jenis yang sebelumnya, yaitu istiqaq sogir. Bentuk yang kedua ini dapat dikatakan bahwa pola urutan huruf dapat dibolak-balik sehingga dapat membentuk makna pulanya. Misalnya ada kata jabaro yang dapat dibentuk dengan tiga pola. Jabaro ini kan huruf depannya jim, tengahnya ba, lalu yang akhir ada ro, yang memiliki arti membetulkan atau memperbaiki. Juga bisa dibalik menjadi jaroba, di mana jimnya yang di awal, ro di tengah, dan ba-nya di akhir, yang memiliki arti mencoba atau menguji. Lalu bisa juga di ini menjadi rojaba yang ro-nya di depan, jimnya di tengah, lalu ba-nya di akhir. Itu yang berarti Rojab nama salah satu bulan dalam huruf hijriyah. Dalam hijriyah. Oke, yang ketiga ada istiqok akbar, yang berarti adanya hubungan umum sebagian dari satuan bunyi dengan sebagian makna, dan hubungan itu tidak terikat oleh bunyi suara, melainkan terikat dengan susunan asalnya serta jenis yang termasuk di dalamnya.
Dengan kata lain, istilah akbar ini berarti eh, adanya penukaran pada huruf yang makrosnya hampir sama. Oke, sekian dari materi jenis afiksasi yang berdasarkan imbuhannya dan akan dilanjut oleh rekan Ana yang akan menjelaskan tentang afiksasi yang dilihat dari posisi. Nah, baik. Selanjutnya ini ada kategori yang kedua, afiksasi atau proses morfologis berdasarkan posisi atau letak pada imbuhannya. Boleh di next slide. Nah, yang pertama ini ada afiksasi pasif. Afiksasi pasif ini merupakan imbuhan yang ditambahkan pada awal kata dasar atau bentuk dasar gitu. Nah, dalam bahasa Arab ini pasif disebut juga dengan as-sawadir. Nah, pasif ini berfungsi untuk membentuk makna baru dari kata yang telah ada dan dapat muncul pada berbagai jenis kata, baik isim maupun fiil. Nah, dalam bahasa Arab, penambahan huruf di awal ini memiliki pola tertentu yang sudah diatur. Kita bisa lihat contohnya di next slide. Nah, ini ada yang pertama ada prefix name. Nah, prefix name ini dapat muncul pada fiil yang terdiri dari 4, 5, atau 6 huruf. Penambahan prefix ini dapat mengubah bentuk fiil menjadi beberapa isim. Seperti isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, dan isim halal. Nah, di sini ada contohnya seperti maktubun atau mustahil. Nah, terus kedua, yang kedua ada prefix alif, nun, ya, dan ta digunakan untuk mengubah untuk membentuk fiil mudhari. Contohnya seperti yaktubu, taktubu, gitu. Selanjutnya ada prefix alif yang muncul pada fiil mazid dalam bentuk bab if'al gitu dengan maknanya yang kausatif atau sebab akibat. Contohnya di sini ada kata akrom. Kemudian ada prefix alif, sin, dan ta atau digunakan pada bab istif'al yang menunjukkan makna permintaan atau pencarian. Contohnya di sini ada istaghfara. Kemudian yang terakhir ini ada prefix alif dan nun yang digunakan pada bab infa'ala untuk menunjukkan makna pasif atau yang mengalami tindakan. Contohnya ada inkasaro. Di next slide. Kemudian yang kedua ada fiksasi infix. Infix ini merupakan penambahan morfem yang disisipkan di tengah kata dasar. Gitu. Dalam bahasa Arab, proses penyisipan morfem ini dikenal dengan kata ziyadah, istilah ziyadah. Dan bisa ditemukan dalam berbagai bentuk kata juga pada isim maupun fiil. Di sini ada contoh pada isim fa'il dibentuk dari kata fa'ala dengan menambahkan alif setelah huruf pertama. Jadinya jadi fa'il. Dan untuk menandakan orang yang melakukan pekerjaan itu. Di sini ada contoh kayak kataba menjadi katibun. Kemudian yang kedua ada pada isim alat gitu. Biasanya dibentuk
dari fa'ala dengan tambahan alif setelah huruf pertama juga. Namun bisa disertai dengan prefix mim tadi. Dari fa'ala menjadi mif'al. Dan di menunjukkan alat yang dipakai atau melakukan pekerjaan. Contohnya saya fataha menjadi miftah atau kasara menjadi miksar. Kemudian yang ketiga ada pada isim maf'ul gitu. Dibentuk dari fa'ala dengan menambahkan huruf waw setelah huruf terakhir. Jadi fa'ala menjadi maf'ul. Contohnya bisa ini ditujukan untuk menandakan objek suatu tindakan. Contohnya di sini ada kata seperti kataba menjadi maktubun atau nasara menjadi mansurun. Kemudian yang keempat ada infix berupa tasdid gitu pada huruf kedua yang menandakan perbuatan berulang atau intensif. Jadi fa'ala menjadi fa'ala. Contohnya seperti kasaro menjadi kasaro atau alima menjadi alima, alama. Kemudian yang terakhir ada huruf alif disisipkan setelah huruf pertama yang menandakan hubungan timbal balik atau interaksi antara dua pihak. Di sini dari fa'ala menjadi fa'al. Contohnya itu ada qatala menjadi qatala. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Farid. Baik. Izin melanjutkan. Berikutnya adalah afiksasi sufiks. Menurut tadi telah dijelaskan oleh Dr. Faiza. Yang pertama ada afiksasi yang letaknya di awal, yaitu prefix yang ada di awal kata gitu. Kemudian yang di tengah itu infix, dan sekarang yang di akhir namanya sufiks. Tuh. Nah, kita lihat dari KBBI, sufiks ini merupakan afiks atau imbuhan yang ditambahkan pada bagian belakang kata dasar gitu. Misalnya tambahan an seperti dari makan menjadi makanan gitu. Terus tambahan kan, tambahan i gitu. Nah, ini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, ini sufiks disebut dengan lawahiq. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita temui ada baik di dalam isim maupun di dalam fiil. Akhirannya, untuk akhiran yang ada di isim, itu ada domir mutasil, misalnya kita buhu, buhunya ini sebagai afiksasi sufiks gitu. Kemudian juga wawul jamaah ma'an nun, seperti muhandisuna. Nah, waw sama nunnya ini merupakan sufiks gitu akhiran. Kemudian aliful isnain ma'an nun, seperti kitabani. Kemudian alif ma'ata atanis seperti muslimat. Kemudian ata'u al-marbutoh seperti jamilatun, kemudian al-alif al-maksuroh seperti kata salma, kata salwa, terus kata al-fata, seperti itu. Kemudian alif dalam isim mamdud yang disertai dengan hamzah gitu, seperti khodro, hamro, nida, seperti itu. Ya, kemudian nun taukid dan juga ya unisbah. Nah, semua ini merupakan akhiran yang ditempelkan di dalam isim atau di akhir isim gitu. Kemudian adapun pada fiil, sufiksnya itu yang kami temui hanya pada domir-domir yang diisnadkan kepada fiil seperti fa'altu, fa'altuma, fa'altum dan seterusnya. Nah, yang tutum dan sebagainya itu yang berkedudukan sebagai fa'il ini itu merupakan afiksasi sufiks gitu. Nah, kemudian yang keempat ada fiksasi konfiks. Nah, kalau prefix itu di awal, infix itu di tengah, kemudian tadi sufiks itu di akhir, konfiks ini adalah imbuhan yang ada di awal dan ada di akhir.
gitu. Menurut Krida Laksana, konfiks ini merupakan afiks yang satunya melekat di awal dan satu lagi ada di akhir dari bentuk dasarnya, serta berfungsi sebagai satu kesatuan morfem. Contohnya kayak kean, kematian gitu misalnya, kemudian se-nya, se ya seperti lain-lain gitu ya. Kemudian ada peran dan lain sebagainya. Nah, kita lihat juga dalam isim dan juga fiil. Yang pertama, isim mushtaqat fi sighatil musanna wal jama'. Ini isim-isim mushtaq seperti isim fa'il, isim apalagi isim maf'ul dan lain sebagainya. Nah, itu kan mereka umumnya diawali sama mim gitu kan. Kemudian visi rotil musanna wal jama' dalam sigohnya musanna ada jama'. Yang musanna jama' kan biasanya ada alif wa nun atau wawul jamaah dan nun gitu. Nah, ini dia diapit oleh eh, dua afiks gitu. Kemudian dalam fiil itu kita bisa temui dalam tasrif lugawinya fil mudhari berarti yadribani. Nah, ya sama alif nunnya dalam kata yadribani itu merupakan afiks gitu, merupakan imbuhan gitu. Kemudian bisa juga kita temukan dalam fi'il mazid yang wazannya if'ala dan if'ala gitu. Dan di if'ala ini saya kata ihmarro atau ihmarro itu huruf alifnya adalah imbuhan pertama, imbuhan yang di awal, dan lamnya itu merupakan huruf ganda gitu yang menjadi imbuhan akhir seperti itu. Baik, boleh dilanjut. Baik, izin melanjutkan. Alhamdulillah, selesai sudah yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan begitu. Yang pertama yaitu morfologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji struktur internal kata, mulai dari proses pembentukannya serta perubahan bentuk yang berpengaruh terhadap makna. Nah, salah satu aspek penting dalam kajian morfologi yaitu afiksasi. Proses penambahan afiks atau imbuhan pada kata dasar untuk membentuk makna gramatikal atau menghasilkan kata baru. Kemudian, berdasarkan fungsinya, afiksasi terbagi menjadi infleksi dan derivasi. Infleksi menghasilkan variasi bentuk kata tanpa mengubah kelas katanya, sedangkan derivasi membentuk kata baru yang dapat mengubah kelas kata dari bentuk dasarnya. Sementara itu, afiksasi berdasarkan posisinya terdapat afiks prefiks, yaitu dengan imbuhan di awal kata, kemudian afiks infiks imbuhan di tengah, sufiks imbuhan di akhir, dan konfiks gabungan infiks atau imbuhan di awal dan di akhir. Dan pemahaman terhadap proses dan jenis afiksasi ini penting ya dalam analisis kesalahan morfologis bahasa Arab, terutama untuk mengidentifikasi kesalahan pada bentuk kata kerja fiil dan juga kata benda atau isim yang terjadi akibat penyimpangan dari kaidah pembentukan kata yang berlaku dalam bahasa Arab. Baik, sekian pembahasannya. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih para teman-teman semua atas pemaparannya. Mungkin berikutnya kami buka sesi tanya jawab pada 3 penanya terlebih dahulu. Pada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk aktifkan fitur raise hand button. Ya, Akhi Fatul Malik, silakan. Izin ya, Akhi Parit, teman-teman kelompok yang barusan ngasih materi ya, Ana izin bertanya.
tadi dari materi-materi yang sudah Akhi Farid sampaikan itu terkait afiks ya, afiksasi itu kan ada beberapa kategori atau beberapa macam lah ya. Kayak ada prefix atau awalan, terus ada infiks atau sisipan, terus ada sufiks atau akhiran, terus ada konfiks gitu ya, gabungan awal sama akhir, sama ada gabungan juga, afiks gabungan gitu. Pertanyaan Ana paling kata ajar, kata belajar deh. Kalau kata belajar itu masuknya ke afiks mana? Nah, kira-kira itu aja. Baik, syukran, Akhi Malik. Ada lagi Oke, pertanyaannya? udah itu aja. Syukran Akhi Farid. Oke, mungkin bisa kita langsung jawab ya. Ya, kalau kita lihat dari kata dasarnya, belajar itu, kalau ini konteks bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia ya, belajar, eh, apa kata dasarnya dari ajar gitu kan. Kemudian di depan ini ditambah imbuhan ber. Nah, karena ada proses asimilasi. Kalau kita di sorof asimilasi itu kan ilal sama ibdal gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia namanya asimilasi. Jadi yang seharusnya belajar, R-nya dihilangin jadi belajar gitu. Jadi belajar ini merupakan afiksasi yang menambahkan imbuhan di awalnya. Dengan kata lain, dia merupakan afiksasi atau afiks prefiks gitu. Afiksasi dengan menambahkan imbuhan di bagian awal. Seperti itu, Akhi Malik. Mafhum? Ah, berarti kata belajar itu dikasih imbuhan awalnya be apa ber? Ber, Ber, bukan be berarti. bukan. Dia jadi ber Oke. karena ada proses asimilasi. Ah, oke oke. Rid. Syukran syukran. Ya. Teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Ya, tambahan tadi ya buat siapa Malik ya. Karena dalam bahasa Indonesia nggak ada imbuhan be ya. Yang ada tuh ber tadi ya. Ber, terus kemudian me gitu ya. Jadi kalau nggak ada imbuhannya, dia 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 harus dicari tahu imbuhan aslinya. Nah, makanya tadi betul kata Farid ya, imbuhan aslinya itu adalah ber. Tapi tadi karena mengalami proses apa asimilasi gitu ya, perubahan bentuk bunyi, akhirnya bukan berajar, tapi R-nya berubah menjadi belajar gitu. Ya, kalau kita di Arab betul ya masuknya ke itlal atau ibdal ya di apa namanya? Apa seperti apa namanya seperti kayak kalau di apa di bahasa Arab tuh misalnya yang apa mari coba berikan contoh bahasa Arabnya. Is Izdahama mungkin saja. Asalnya istahama. Mm-mm. Mm-mm. Tapi diubah menjadi Ya, taknya diubah jadi dal. nah itu ya untuk apa sih namanya biasanya untuk mempermudah ya pengucapan gitu. Seperti itu. Jadi harus diketahui dulu bentuk apa asalnya ya, bentuk asalnya. Sama imbuhan-imbuhan dalam bahasa Arab apa, bahasa Indonesia apa gitu ya, imbuhan aslinya gitu ya. Ini sambil menunggu teman-teman yang bertanya ya, Ustazah mau nanyain ke kelompok berapa tiga ya. Ada contoh ini nggak, contoh analisis kesalahan yang dalam morfologi nggak? Kalian misalkan nyari contoh penelitian atau kalian coba nih ngelihat tulisan siapa misalnya gitu, nyoba-nyoba sendiri, ada nggak? Ya, untuk itu sebetulnya awalnya kami bingung juga ya, Ustazah. Eh, Mm-mm. dari nyari materi ini pun bingung gitu. Ini kita mau nyari materinya di mana. Jadi pada dasarnya kita sedapatnya gitu, Ustazah. Nah, untuk analis apa sih kesalahan-kesalahan itu, anak pribadi sebetulnya pengen cari, cuman takutnya apa ya terlalu luas gitu. Soalnya biasanya anak temukan di Google Scholar kesalahan morfologisnya itu ditunjukkan kepada kelas 7 misalnya, kepada kelas 8 dan seterusnya gitu Sada. Iya, anak-anak sekolah ya Hmm. biasanya. Ya, karena memang apa namanya kalian ini nanti ya harusnya itu di apa nggak apa-apa dijadiin buat contoh ya. Nanti ke depannya ini masih ada sintaksis sama semantik ya.
nanti kalau bisa tolong dicarikan contohnya ya. Kenapa? Karena supaya tahu cara kerjanya nanti analisis kesalahan dalam bidang morfologi, misalkan dalam fonologi kemarin, terus dalam sintaksis, semantik tuh kayak gimana sih gitu. Kalau tadi kan yang diuraikan itu lebih ke teoritisnya ya. Nah, nanti teori ini itu sebetulnya berguna dalam kalian menganalisisnya, tapi kalau tadi nih teman-teman yang paparkan itu lebih ke membandingkan. Nah, nanti ini bisa juga ini diterapkan ke analisis kontrastifnya ya. Jadi dari teori yang tadi dipaparkan itu bisa dilihat kalau dari segi kontrastifnya antara misalnya kalian tadi kalau di morfologi itu kan kurang lebih misalnya tadi ada 7 apa namanya? Ada 7 pembahasan ya. Misalnya tadi dari segi apa proses morfologis ya, tadi ada afiksasi misalnya. Nah, itu bagaimana sih afiksasi dalam bahasa Arab sama bahasa Indonesia? Nah, itu kalau misalnya kita membandingkan, nanti masuknya ke kontrastif ya, analisis kontrastif atau linguistik kontrastif. Nah, tetapi kalau misalnya analisis kesalahan, itu dia langsung cara kerjanya ya, melihat teksnya atau misalnya sumbernya gitu ya. Terus dicari tahu kesalahannya di mana gitu ya supaya tadi endingnya buat apa sih kita belajar ini gitu ya terus kemudian nanti cara kerjanya seperti apa kan kalau di langkah-langkah kemarin Ustazah udah sampaikan ya apa aja yang bisa kalian gunakan bagaimana cara menganalisisnya gitu kan nah itu harusnya kalian terapkan di pemaparan-pemaparan yang sekarang tiap minggunya akan berlangsung nih ya. Nah, jadi teori ini tetap boleh ya digunakan gitu, tapi nanti endingnya harus ada contoh analisisnya gitu ya, supaya lebih ke gambar teman-teman, gitu ya. Kemarin yang fonologi belum sama, belum ada contohnya juga. Kemarin siapa kelompok kemarin? Berapa ya? Kelompok dua ya? Kelompok dua kemarin siapa? Ana Ustazah, Fahri. Fahri kemarin udah ada contohnya belum? Yang fonologi. fonologi kesalahan fonemik Iya, Ustazah. analisis kesalahan. Oh, nemunya yang analisis kesalahan fonemik. Tapi ada contohnya. Ada Ustazah. Iya, nanti mungkin ini bisa ditambahin ya. Nanti Ustazah kalian tambahin ya nanti di makalah atau di lampiran boleh ya nanti cari contoh analisis kesalahan morfologinya. Nggak apa-apa tadi di objeknya misalnya yang kelas 7 kelas 8 nggak apa-apa ya. Karena memang itu kalian kalau mau nanti ini dipakai gitu ya analisisnya itu bisa ke tulisan siapapun ya. Terserah kalian ya objeknya mau anak sekolahan misalnya mau MTS, mau MA, MI misalnya atau di teman-teman sekelas atau adik tingkat gitu ya atau bahkan tulisan-tulisan skripsi itu bebas ya kalau untuk objeknya gitu. Yang penting kalian berikan sampel atau contoh oh nih cara menganalisis morfologi misalkan dalam sebuah teks gitu ya. Misalnya dalam sebuah abstrak dalam skripsi misalnya. Nah, itu bisa tuh. Ya. Nah, tadi teorinya pakai yang tadi teman-teman udah jelasin gitu ya, supaya tahu nih aplikasinya seperti apa. Ada yang mau bertanya lagi nggak tadi ke kelompok dua? Kalau nggak ada nih Ustazah izin menambahkan ya. Nggak ada? Ustazah Afwan, Ya? Siapa? Fatul Malik. Malik hadir. Iya, Ustaz, silakan. Ustazah, Heeh. Iya, silakan. Kenapa? kalau nah Ustazah, karena izin nanya sedikit lagi aja ya Ustazah Mm-mm. sama teman-teman Mm-mm. kelompok Parit. Apa namanya? Kalau misalkan kata renang apa berenang itu berarti bukan naro apa sih dikasih imbuhan ber ya Ustazah? Apa imbuhannya? Iya, berenang gitu. Coba kita cek. Kalian kalau misalnya nanti ragu, cek di KBBI itu biasanya ada ya Iya Ustazah. untuk Soalnya kalau membuktikan. dikasih imbuhan berenang, ntar R-nya Era jadi jadi double, ya. jadi tasdid. Apa enggak Ustazah? Jadi berenang, berenang, ber. Iya, sebentar ini saja sambil cek juga ya di KBBI ya. Nah Ustazah.
Iya, sama. Ya, sama kayak tadi kasusnya kayaknya ya, sama kayak belajar, tapi kalau dia ini tidak apa, kalau tadi kan apa, asimilasi itu perubahan ya. Tapi kalau ini dia jadinya nggak jadi double. Emang ini kalau bahasa Indonesia itu problematikanya gitu ya. Ketika tadi apa, kata ajar terus kemudian ditambahin imbuhan ber, terus kemudian mengalami asimilasi, dia jadi berubah ya, R-nya menjadi apa? Mengikuti belajar gitu ya, menjadi L. Nah, kalau pada kata berenang itu sama, kata dasarnya apa, kata dasarnya renang dan kata imbuhannya sama ber ya, mengalami prefix. Nah, tapi kenapa tidak jadi berenang gitu ya? Ada ilal bil hadzaf mungkin Ustaz. Iya, kalau di bahasa Arab kita gitu ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia kita apa namanya? Kalau tadi asimilasi itu hanya perubahan atau ada hadzafnya juga tuh? Iya, bisa bisa sih ya. Bisa bisa disebut asimilasi bunyi nih, peristiwa perubahan satu bunyi menjadi bunyi lain yang mirip atau sama karena dipengaruhi oleh bunyi lain dan sekitarnya, sehingga mempermudah pelafalan atau pengucapan. Oh, berarti bisa nih ya, sama masuk ke asimilasi juga. Tapi tadi kalau di Arab itu sama dengan kayak bil hadap gitu ya, supaya tidak menjadi apa? Tidak menjadi dua huruf ya. Kayak apa? Eh, apa sih kalau di Arab tuh? Apa yang misalnya jadi tasdid? Contohnya kata apa yang yang akhirnya ditasdid misalnya? Nah, Roro Yular itu bukan Ustazah. Apa? Ini Apa? mengulang, mengulang. Karroro. Iya. Kalau karroro itu dia ini kan, apa namanya? Tasdidnya karena dia mengikuti wazan fa'ala ya. Memang tasdidnya asli kan, bentuk takdia, bentuk apa namanya? Bentuk menjadi transitif kan. Tapi kalau ada yang akhirnya tasdidnya itu berupa iklal ibdal. Madda ya muddo kan Ustazah. Madda ya muddu ya. Madda itu asalnya dari kata madada ya. Iya, Madada ya. iya. Madada ya. Nah, itu tuh bisa tuh ya. Madda ya muddu. Itu asalnya kan madada ya, tapi karena pelafalannya susah gitu, akhirnya menjadi madda gitu ya, tasdidnya, ditasdid. Ya bisa bisa itu contoh itu ya. Nah, jadi tadi Kak, pada contoh kasus apa namanya, berenang ya, asal katanya itu adalah renang, tapi mendapat imbuhan ber. Nah, harusnya kan berenang double R ya. Nah, tetapi tadi ya, sama ini mengalami asimilasi juga karena bunyi R-nya tidak menjadi double gitu ya, karena itu untuk mempermudah pelafalan atau pengucapan ya, karena imbuhan nggak ada yang be ya tadi, makanya tadi mungkin Malik nanyain ya, kalau pada berenang ketika imbuhannya ber, maka R satu lagi kemana gitu ya, betul ya. Benar It- Ustazah. iya, jadi itu sama-sama. Nah, nanti asimilasi itu nih ada macam-macamnya ya, ada asimilasi progresif. Nah, ada asimilasi regresif, ada asimilasi resiprokal. Nah, ini mungkin pembagian-pembagian yang tadi kalau kayak di Arab kita ada bil hadaf, terus kemudian ada bil apa ibdal gitu ya, dengan mengganti atau membuang gitu ya. Nah, ini asimilasi progresif, bunyi yang berubah terletak di belakang bunyi yang mempengaruhinya. Bunyi pertama berubah karena bunyi kedua di dekatnya. Nah, ini ya tuh tentang perubahan-perubahannya. Nanti kalian coba di apa namanya, di searching ya. Jadi tadi ketika ada perubahan apa, imbuhan dengan suku kata terus kemudian merubah bentuk, dia tadi mengalami asimilasi, dan asimilasinya itu ada jenis-jenisnya. Berarti ini Fatul nih. Tadi kalau tadi dari materi kelompok 3 ada penjelasan pembagian asimilasi. Tidak ada Ustaz. Kalau ini Nggak lebih ada ya? fokus ke fiksasi aja Ustaz. Ke afiksasi aja ya. Nah, itu tadi tambahannya ya, berarti untuk asimilasi ini apa namanya? Tentang perubahan suatu apa namanya, bunyi menjadi tadi untuk mempermudah pelafalan atau pengucapan, dan ini ada jenis-jenisnya ya. Kayak apa namanya, tendang. Nah, ini kata tendang ketika mendapatkan imbuhan me, dia kan bukan me tendang kan jadinya kan, tapi jadinya apa?
Menendang. menendang. Nah, itu juga sama ya, mengalami asimilasi. Nah, itu seperti itu ya tentang perubahan-perubahan bentuk. Begitu, Fatul? Nah, Ustazah, berarti Iya, asimilasi itu bentuknya abstrak kah, Ustazah? iya. Jadi dia tadi ada jenis-jenisnya ya. Ada yang apa namanya? Bentuknya tadi bisa merubah 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 hurufnya gitu ya atau merubah bunyinya ya kayak tadi belajar kan itu dari ber dan ajar tapi R-nya jadi berubah menjadi L kan belajar harusnya kan berajar kan kalau misalnya kita menambahkan apa namanya afiksasi prefix aja gitu kan nah terus kemudian tadi ini ketika pada kasus apa tadi contohnya berenang. Nah, ketika berenang ada ber, terus kemudian ada kata dasarnya renang. Nah, apa namanya? Kenapa R-nya jadi nggak double gitu kan? Kalau tadi kan dirubah, kalau ini kok nggak dirubah, tapi dia malah hilang gitu ya, malah lesap gitu. Nah, jadi bentuknya abstrak. Dia apa? Tadi ada teorinya juga. Jadi ada apa? Ada jenis-jenisnya sehingga apa namanya kita taunya tadi ya melihat bentuknya ini masuknya kemana apakah yang mengalami penggantian ya kayak tadi belajar apa berketemu ajar jadi belajar itu nanti biasanya ada contoh-contoh lain kan kata-kata lain oh mana nih yang polanya sama gitu terus kemudian kalau yang yang apa berenang ini mengalami apa pelesapan gitu ya jadi hilang r apa namanya R pada kata dasarnya gitu menjadi berenang aja R-nya nggak double gitu. Dan tadi juga ada yang berubah sama kan berubah huruf ya tadi tendang T-nya jadi berubah kan. Jadinya ketika mendapatkan imbuhan me bukan metendang kan tapi menjadi menendang. Itu imbuhannya men berarti ya men jadinya bukan mentendang tapi jadinya menendang gitu. Nah, jadi caranya kalau kalian pengen tahu dia masuknya kemana, tadi ya, itu harus tahu kata dasarnya apa, terus kemudian imbuhan apa. Nah, tadi kalau ternyata dia mengalami perubahan, dia tadi mengalami asimilasi. Terus tadi asimilasi itu ada jenis-jenisnya. Nanti coba dibaca ya, tadi ada jenis-jenis asimilasi. Begitu siapa? Malik? Nah, Ustazah, syukron. Iya. Oke, ini kalau nggak ada yang bertanya lagi, Ustazah izin ini ya, share screen. Boleh teman-teman tadi di itu dulu. Kalian masih ingat kemarin tuh kalau dalam apa namanya? Nah, kalau misalkan apa teorinya ya, kalau untuk teorinya kayak tadi itu nanti kalian apa jatuhnya baru sampai ke kontrastif ya, membandingkan antara apa namanya, misalkan morfologi bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Nah, itu udah banyak juga ya diteliti ya apa namanya? Penelitian tentang perbandingan morfologi bahasa Arab dan bahasa Indonesia dan itu banyak banget yang diteliti dan dari sekian pembahasan morfologi itu bisa satu kalian ambil untuk dibandingkan dengan dua bahasa ya misalkan tadi Arab Indonesia nah itu masuknya ke kontrastif nah ini tadi Ustazah ini dulu ya mengomentari atau menambahkan dari pembahasan yang tadi kelompok tiga nah salah satunya nih tentang misalnya kita ambil verba ya misalnya verba transitif antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nah, perba transitif itu apa? Nanti ini akan nyambung dengan afiksasi. Verba transitif itu apa? Fiil? Fi'il muta'addi, Ustazah. Fiil mutaaddi ya. Jadi kata kerja yang memiliki Objek. objek ya. Nah, ini salah satu perbandingan ya verba transitif bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Nah, kita langsung ke ini. Kan enggak ya, kecil-kecil banget ya. Kelihatan nggak ya? Nah, kalau misalnya hanya sampai membandingkan, itu kalian apa ya, menguliti. Ini di dalam bahasa Arab, verba bahasa apa namanya transitif bahasa Arab atau tadi fi'il muta'addi itu bagaimana saja bentuknya. Terus dalam bahasa Indonesia itu bagaimana saja bentuknya. Nah, kalau misalnya nih dalam bahasa Arab bisa kita lihat dia ada yang
punya satu maf'ul, ada yang punya dua maf'ul. Terus bahkan ada yang punya tiga maf'ul. Nah, terus kemudian kalau dalam bahasa Indonesia, apakah ada seperti itu? Nah, itu bisa dibandingkan ya. Kalau misalnya kalian baru sampai tahapannya membandingkan ya, ini kontrastif. Nah, jadi ini bisa dilihat ya, ini kalau dari yang Ustazah temukan ya. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia ini ternyata tidak ada kata kerja yang punya tiga maf'ul ya. Dia hanya eka transitif dan dui transitif. Nah, eka transitif berarti sama dengan Satu maf'ul, satu. satu maf'ul. Iya, dui transitif Dua maf'ul. dua maf'ul ya. Nah, misalnya nih satu maf'ul, contohnya nih pada kata fahima ya, fahimatul lab ad-darsa. Apa namanya? Memahami ya, memahami itu satu maf'ul, memahami apa? Satu aja ya. Terus kemudian dua maf'ul itu bisa dilihat ya dari apa namanya? Bentuk fiil-fiilnya. Apa saja yang bisa memiliki dua maf'ul. Nah, ini ada dari af'alu rajhan ya, terus af'alu zon, terus af'alu yakin, af'alu tahwil. Nah, ini udah pembahasannya tadi ya, teoritis tuh dalam banget ke morfologi ya. Nah, itu harus dicari tahu sampai sedetail ini supaya kelihatan mana perbandingannya gitu ya. Kalau misalkan melihat dari apa bentuknya ya antara Arab dengan apa bahasa Indonesia. Di sini khususnya dalam pembahasan verba transitif atau fiil mutaaddi. Nah, terus kemudian tadi selain bentuk fiilnya, ternyata untuk fiil mutaaddi itu ada yang asalnya dari fiil lazim, terus kemudian jadi fiil mutaaddi, yaitu tadi ini mengalami proses takdiyah ya. Jadi dari lazim ke mutaaddi. Nah, kalau tadi kan bentuk fiil aslinya yang mutaaddi ya. Fiil asli mutaaddi itu ada yang punya satu maf'ul, dua maf'ul, tiga maf'ul. Nah, kalau fiil apa namanya? Lazim terus kemudian bisa jadi mutaaddi. Nah, dia mengalami proses takdiyah. Artinya tadi ya terjadi apa namanya? Modifikasi dari verba dari intransitif menjadi transitif. Nah, salah satunya ini mengalami apa namanya prefiks ya, ditambahkan hamzah di awal verba. Nah, ini berarti masuknya kemana? Kalau bahasa Indonesia tadi, Afiksasi, satu. iya, afiksasi yang kalau di awal berarti apa namanya tadi? Prefiks. Prefiks ya. Nah, dari kata karoma jadi akroma ya. Nah, itu mengalami afiksasi atau prefiks ya, tadi berada di depan. Nah, terus kemudian selain hamzah di awal, nah, bisa juga dengan ditad'if huruf kedua verba dasarnya atau ain fiilnya ya dari kata apa fariha ya farahu ya. Terus kemudian ditambahkan tasdid ya atau ditad'if ain fiilnya jadinya farroha. Nah, dari bahagia menjadi membahagiakan. Nah, membahagiakan juga menjadi verba transitif atau menjadi fiil mutaaddi. Nah, gitu. Nah, ini kalau dibandingkan lihat ya, kalau di Arab tadi untuk prefiksasi ada, di Indonesia ada, di bahasa Indonesia. Terus kalau di tadif ini di Indonesia ada nggak? Ternyata nggak ada gitu. Nah, ini berarti berbeda nih. Terus kemudian ada lagi ditambah alif setelah huruf pertama verba dasar. Dari kata jalasa menjadi jalasa. Nah, ternyata di bahasa Indonesia nggak ada. Ini terus ya, sampai ini banyak nih ternyata sampai 7 proses gitu ya. Nah, terus kalau untuk kontrastif ini ketika sudah jadi perbandingan, ini ada nggak sampai akhirnya? Oh, nggak ada ya. Nah, kalau untuk kontrastif ini ketika sudah ada perbandingan nanti di akhirnya itu dia diurutkan mana yang paling susah dipelajari, mana yang paling mudah. Nah, jadi kalau misalnya ada perbandingannya dalam bahasa Indonesia ini tandanya dia mudah gitu ya. Nah, kalau mudah ini menjadi poin pertama yang diajarkan dalam pembelajaran gitu ya. Itu cara kerjanya kontrastif gitu. Jadi kalau membandingkan kita tadi betul-betul apa namanya memadankan gitu ya dua teori bahasa gitu ya. Biasanya sih ini kalau untuk penelitian diambil satu jenis ya, karena tadi kalau misalnya kita morfologi terlalu luas, nah diambil satu pembahasan saja gitu. Misalnya tadi afiksasi saja, nah itu bisa tadi gitu ya dibandingkan, terus kemudian dilihat mana persamaan, mana perbedaannya. Nah nanti yang memiliki persamaan itu dia adalah materi yang bisa diajarkan terlebih dahulu. Nah terus kemudian yang tidak punya persamaan artinya dia lebih sulit. Nah sehingga itu materinya diajarkan di akhir ya. Itu cara kerja kontrastif. Nah, kalau analisis
analisis kesalahan itu dia tidak lagi membandingkan ya. Oke, sampai sini. Sekarang kita masuk ke kesalahan. Nah, kalau analisis kesalahan, dia sudah tidak lagi membandingkan, tapi dia langsung mengoreksi ya, langsung melihat mana kata-kata yang salah dalam sebuah data. Misalnya kalau kemarin kan kita sudah bagi ya, data itu bisa diambil dari lisan dan bisa diambil dari data tulisan dan lisan dan tulisan Tulisan. ya udah dikasih tahu ya, diambil dari data lisan dan tulisan. Nah terus kemudian dari data lisan dan tulisan misalnya kalian pilih data tulis, nah terus kemudian diambil lagi maharohnya kan, kalian mau maharoh apa namanya, kalau apa namanya, kalau kalam udah jelas ya, misalkan dia dia lisan kan. Nah, kalau untuk tulisan tuh bisa dari kiroah, bisa dari kitabah kan ya, terus kemudian bisa dari istima. Nah, kalau istima kan jatuhnya ke insya ya. Jadi ke insya gitu. Nah, itu apa namanya, maharohnya bisa kalian ambil. Nah, misalnya nih salah satunya di maharoh kitabah ya, kesalahan berbahasa dalam menulis. Nah, ketika sudah diambil maharohnya, maka misalnya nih di sini ada beberapa yang bisa kalian lihat ya. Misalnya di sini ada kesalahan penulisan huruf dalam kata. Nah, misalnya ini berarti masuknya ke fonologi nih, fonem pendek atau fonem panjang, misalnya gitu. Nah, terus kemudian ada kesalahan penulisan kata, sigoh dan wazan. Terus kemudian berarti ini morfologi. Nah, morfologi berperannya di sini nih. Jadi dalam maharoh kitabah gitu ya, itu bisa dianalisis seluruh elemen apa namanya, apa level linguistiknya gitu ya, bisa dari fonologinya, morfologinya, sintaksisnya, bahkan semantiknya gitu ya. Nah, ini yang pertama nih, berarti ini fonologi ya. Nah, terus kemudian yang kedua kesalahan penulisan kata, ini sigo atau wazan. Nah, berarti ini masuknya morfologi. Terus kesalahan penulisan struktur kalimat, berarti ini masuknya sin Sintaksis. sintaksis. Nah, terus kemudian yang berikutnya kesalahan penggunaan kata dalam kalimat bentuk dan makna. Nah, ini masuk ke semantik. Oh, ini salah ya. Nah, misalnya ini salah nih. Harusnya gini ya. Salah. Nah, misalnya gini ya. Ini pada contoh kalimat pertama nih. Dahab tuh ilal motor. Nah, di sini apa kesalahannya? Pakai ilah bukan Ustazah? Iya, ilah harusnya ada apa di sini? Ala. Eh, oh ilah diganti sama Allah kalau hari. Nah, ini belum 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 fokus ke morfologinya ya. Ini saja keseluruhan dulu. Hamzahnya Ustazah. Nah, hamzahnya harusnya qot'i ya. Maka harus ada ini, harus ada tulisan hamzah dahab tuh ilal mator. Terus di sini ana uqabil al ustad Romdoni. Nah, ini tadi sudah benar ya. Harusnya Zai. nah ya tulisannya itu. Nah, ini kesalahan apa namanya? Fonologi ya, karena tadi bentuk hurufnya ya, bentuk salah penulisan hurufnya ya. Terus kemudian mana ya? Ada nggak di sini yang contoh? Oh, di sini nggak, di sini contohnya nggak lengkap ya. Oke, sebentar. Ustazah kasih contoh yang ini deh, yang udah lengkap. Hmm. Itu belum dijelaskan klasifikasinya ya, pembagiannya ya. Nah, misalnya ini ada teks. Nah, misalnya ini ada teks. Terus kemudian ini Ustazah udah tandai nih yang salah-salahnya, tapi kalian benerin. Dia kesalahannya apa, terus kemudian pembenarannya seperti apa. Itu yang merah Ustazah. Yang merah. Ya alama. Apa? Harusnya ya ta'alama Ustazah. Harusnya Ya ta'alama. ya ta'allama. Kenapa ya ta'allama? Kenapa ini apa namanya? Misalnya allama yu'allimu salah.
Karena eh, karena kalau alama yu'alimu itu mengajarkan kalau nggak salah. Mm-mm. Kalau ya ta'alama ya ta'alamu itu kan belajar. Sedangkan Iya. konteksnya di sini itu tolib. Tolib itu Nah, kodratnya itu belajar, bukan iya. mengajar. Nah, itu ya. Nah, ini berarti dia masuknya kesalahan apa? Fonologi atau morfologi atau sintaksis atau semantik? Nah, Morfologi, morfologi. Iya benar. iya morfologi. Benar, morfologi ya, karena tadi perubahan bentuk ya, sehingga salah arti kan. Nah, yang mana tadi di sini mungkin bentuknya pakai allama yu'allimu ya di sini. Nah, tapi tadi ya dilihat di sini ada keywordnya tolib. Tolib harusnya di sini belajar kan, maka di sini harusnya ya ta'allama. Oke, nah itu ya contohnya seperti itu analisis kesalahan dalam morfologi. Oke, ini berarti tadi dia kesalahan bentuk ya, bentuk verba atau fiilnya. Yang mana tadi harusnya ya ta'alam karena tolib ya maknanya belajar, dia menggunakannya allama yu'allimu, mengajarkan, salah ya. Oke, terus yang kedua, Harusnya yang Fasilani bukan sadar. yan fasilani, kembali ke mana Alkila? Berarti domirnya ya, yang salah, tapi kembalinya ke mana? Eh, mau nambahin. Tambahin apa, Pak Hari? Kayaknya itu harusnya latan fasilo saja. Nah, tanpa silu kembalinya ke. Al-lughatul arabiyah. Nah, iya karena mana itu patokannya ke mana? Di annaha. Iya, nah ini ke sini ya. Dia keywordnya ada li'annaha karena sesungguhnya nih bahasa Arab la tanfasilu ya, lugu harobiyah. Jadi domirnya harusnya hiya. Ya. Nah ini berarti fonologi apa morfologi? Fonologi. Fonologi apa Morfologi, morfologi? morfologi, morfologi. Ya, kalau tidak, kalau yang merubah bentuk dan akhirnya merubah makna itu ke morfologi ya. Kalau misalnya cuma merubah bentuk huruf apa namanya? Hurufnya aja tanpa merubah makna gitu ya, itu ke fonologi ya. Huruf atau bunyi gitu ya. Nah, ini karena tadi dia merubah bentuk terus kemudian merubah makna ini masuknya ke morfologi ya. Nah, ini banyak morfologinya berarti nih. La tanfasilu, oke. Anhada ini, ilma ini. Nah, ini yang dua nih baru ke kembalinya kemana? Hada ini, ilma ini. Ilmu sorf wa nahwu. Ilmu sorf wa nahwu. Berarti benar ya kalau yang itu. Terus lanjut. Yang ketiga ini apanya yang salah dan pembenarannya gimana? Itu 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 harusnya hamzahnya, lima hamzahnya Hamzahnya harusnya pakai alif. hilang. enggak. al. Tuhdaf, tuhdaf. Ya, iya. Ini dibuang ya alifnya ya. Ini kelebihan. Nah, ini kalau pakai teori yang kemarin analisis kesalahan, dia apa nih? Adanya Fonologi, fonologi. adanya dia masuk ke fonologi dan dia mengalami penambahan ya. Kemarin kalau pakai teorinya tuh kalau kita ingat teorinya dia mengalami apa? Penambahan disebutnya apa kemarin? Yang ada pelesapan, penghilangan ya, ada omising, terus penambahan apa kemarin? Lupa. Saya juga lupa namanya apa ya. Coba dicek lagi. Nah, itu jadi teori-teori yang kemarin kita pakai, teori-teori yang kemarin kita pelajari, kita pakai di sini ya, teman-teman. Jadi nanti dia nih masuknya ke kesalahannya mana, fonologi atau morfologi. Terus kemudian apa kalau udah tahu nih kita udah klasifikasi memang dia khusus kesalahan morfologi. Nah, terus dia mengalami apa tadi? Misalnya kesalahan bentuknya ada perubahan bentuk atau penghilangan atau penambahan gitu ya. Nah, itu harus dijelaskan gitu. Oke, lima arifati. Berarti ini ke fonologi ya, karena tadi kelebihan alif ya. Oke, terus kemudian huwa harusnya apa nih? Itu bukannya betul ya, Ustazah? Bener ya? Iya bener ya. Iya iya bener. Kembali kemana ini?
Anahu. Nahu. Iya, kembali ke nahu ya, dia dekat bener ini. Terus, ini juga benar kayaknya ya. Belum ditandai ini berarti tanda sama Ustazah ya. Listihna, Buat ngecoh Ustazah. iya. Ini benar apa salah, Munasibah? Dan benar Ustazah. Benar ya, Kembali ke karena kalimat. ke kalimah, iya. Dan tidak ada kesalahan apa namanya penulisan juga ya hurufnya apa bener ya. Kalau misalnya di sini pakai sod, tadi ini lupa diganti kayaknya. Misalnya pakai sod munasibah, nah berarti itu salah ya. Harusnya ini yang ini bener ya munasibah itu dipakainya pakai sin ya. Terus, Sa'iduna Ustazah. Yusaiduna harusnya ini benar apa salah? Salah, Ustazah. Salah. Nah, Yusa idu. harusnya Harusnya pakai Yusa nun. Saidu. Yusa idu kembali ke Asor. Sor. Astor. asor. Iya. Nah, itu ini berarti fonologi apa morfologi? Morfologi. Morfologi. Morfologi ya karena tadi merubah bentuk. Terus, Terus yang taudih itu saja. ini harusnya pakai apa? Pakai Hak. 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 Nah, ini berarti apa? Fonologi atau morfologi? Fonologi. Fonologi. Ya harusnya hak kecil dia nulisnya pakai hak besar misalnya gitu kan. Nah, itu fonologi. Oke, terus kemudian Ma'naha. ma'ani harusnya apa? Mani. Ma'ani. Nah, kurang apa? Ya. Ya. Kurang ya. Ma'ani berarti ini fonologi apa morfologi? Fonologi. Fonologi. Fonologi ya karena harusnya panjang ya ma'ani. Iya. Heeh. Oke, terus Takwin. takwin. Tadi taukin Ustazah. Apa? Tadi Anda bacanya taukin. Ini apa? Takwin. Takwin. Tapi sekarang takwin. Iya, bener apa salah? Bener Ustazah. Tadi Anda bacanya taukin Ustazah. Di situ. Apa mata anak keder kali ya Ustazah? Iya, belum diganti. Belum diganti itu berarti bener ya alat takwin. Nah, ini harusnya apa namanya? Ianya dibuang ya, kurang ya. Maksudnya asalnya ini mau disalahin, tapi ini udah bener ya, takwin. Karena bentuk apa ini? Masdar ya. Masdar Ustazah. Masdar ini benar. Oke, terus Itu sahihatan Ustazah. Apa kita marbuto? ayo, bener apa salah nih pakai tamar buto? Enggak. Enggak Salah pakai. Ustazah. Salah Harusnya nggak harusnya pakai. nggak pakai karena dia Sahihan. sohihan. Kembalinya kemana atau mengikuti siapa dia? Tarkiban. Tarkiban. Tarkiban sohihan. Nah, berarti ini ke fonologi apa morfologi? Fonologi. Kalau dia untuk muannas muzakkar, Morfologi. Morfologi ya, Ustazah. morfo ya, morfo. Sintaksis ya. Heeh. Bukan sintaksis Ustazah. Nanti kalau secara susunan, iya, kalau secara susunan ngelihat keseluruhan, nanti dia masuk ke sintaksis ya. Tapi ini kalau secara bentuknya dia gender itu bisa masuk ke morfologi juga ya. Jadi nanti ini masuknya ke morfosintaksis. Jadi kalau ngelihat kata per katanya, masuknya masih morfologi. Tapi kalau nanti ngelihat secara kalimatnya, dia masuk sintaksis gitu. Tapi bukan fonologi ya, karena tadi di sini ada gendernya gitu ya. Nah, itu maksudnya Ustazah gitu ya. Jadi nanti kalian ketika selesai materinya boleh tadi dipaparkan kayak tadi ya supaya tahu teorinya yang digunakan seperti apa. Terus kemudian di akhirnya kasih praktek. Boleh kalian bikin sendiri kayak gini gitu ya. Atau boleh kalian lihat tulisan siapa misalnya nyari gitu ya. Misalkan tulisan teman, tulisan apa namanya? Skripsi tadi boleh tuh misalnya dari abstrak misalnya gitu. Atau yang lagi bikin skripsi sekarang diminta gitu ya. Pokoknya kalian bebas untuk cari datanya gitu ya. Atau ngelihat dari penelitian orang tapi dibahas dijelasin ya, itu juga boleh. Misalnya ini, tadi Ustazah coba cari ya. Hmm, mana ya? Penelitian tadi. Nah, kalau dalam penelitian tuh biasanya sudah diklasifikasi ya. Kalau enak sih yang dapat contoh penelitiannya yang skripsi atau tesis. Biasanya dia dilampirin kayak kemarin tuh yang 2 minggu lalu ya, yang Ustazah contohin dilampirin tulis apa namanya?
berdatanya ya, tulisan aslinya. Misalnya mau tulisan asli anak-anak sekolahnya gitu itu dilampirin. Kalau di jurnal dia hanya kesimpulan aja ya. Jadi sudah di apa dipapar disajikannya dalam bentuk paparan seperti ini nih. Ini jurnal ya. Nah, misalnya ini. Mana? Kita lihat kita besar. Nah, misalnya ini kesalahan morfologi pada harokat yang tidak sesuai dengan kaidah nahu. Nah, ini dikaitkan morfosintaksis ya. Misalnya ini kata yang tidak tepat. Nah, berarti yang salah di sebelah sini ya, yang kiri, yang benernya yang kanan. Jadi dia ditulis mana yang salahnya, terus kemudian pembenarannya seperti apa. Nah, misalnya uhibbu at-tilmidu. Nah, kenapa ini salah? Karena itu dia harusnya maf'ul saja. Iya. At-Tirmidza. Jadi harusnya harokatnya Za. Fathah. fathah, Mansub. fathah Mansub. ya, ya mansub. Nah, maka itu dia salah ya. Terus kemudian wala siyama at-tilmidza. Nah, harusnya Rafa. rofa ya wala siyama at-tilmidzu. Terus kemudian apa nih? Syari'ul Madinah. Waduh, susah banget nih bacanya. Ini banyak nih salahnya ya. Bentuknya ya. Ini harusnya ini jamak ya, syawari. Syawariul Syawariul Madinah harusnya ya. Jalan-jalan di kota. Ini ini juga salah nih Itu juga pembenarannya ya. salah Ini saja. juga Ada salah, harus tanwinnya. iya. Nah, ini hati-hati nih kalian ya kalau nanti bikin tulisan pembenarannya. Syawariul Madinah ya, tanwin nggak boleh ketemu alif lam ya. Oke, terus kemudian berikutnya apa nih? Mandirul Jibal. Ini juga salah ya. Manazirul ya Pemandangan, saja. iya harusnya manazir. Bukan mandir, tapi manazir. Pakai apa? Zo. Pakai zo, iya. Kalau kalau kesalahan hurufnya ini masuknya sebetulnya ke fonologi ya. Kalau misalnya di sini harus, tapi ini mungkin bentuknya juga ya. Harusnya jamak. Nah, tapi di sini dia pakainya mufrad.